Dan gue bikin ini dulu research dari tahun 2012. Problem gue itu simple. Gue waktu itu masih sekolah. Gue nggak punya uang buat bayar hosting kayak si panel segala macem itu. Jadi gue mikir gimana caranya gue bisa bikin website yang punya akses autentikasinya juga, ada database-nya juga. Pokoknya mirip kayak lu bikin website pakai PHP. Belakang ini gue lihat ya di beranda gue ya rame banget soal masalah pembuatan atau develop sebuah website atau web platform menggunakan Google Apps Script dan Google Spreadsheet ya. Dan ini salah satu contoh video reelsnya yang dia lagi promosiin. So basically lu bikin backend-nya atau semua logic backend-nya itu pakai Google Apps Script. Sedangkan untuk database-nya lu memanfaatkan Google Spreadsheet. Ini bukan tech-stack yang baru ya. Gue sendiri udah mainan ini dari zaman gue masih SMP kelas 3 kalau nggak salah dulu. Itu di kisaran tahun 2015-2016 ya. Jadi SMP kelas 3 naik ke SMA kelas 1. Dan itu juga salah satu tech-stack yang gue pakai dalam ngebikin platform SaaS, Software as a Service pertama gue, yaitu AdSafe.click ini. Itu pakai tech-stack yang kurang lebih sama, cuman bedanya gue menggunakan basis Blogger atau Blogspot sebagai basis hosting CMS-nya atau si web platformnya. Sedangkan kalau yang di video tadi ataupun orang-orang di luar sana biasanya bisa pakai langsung render HTML di Google Apps Script-nya, bisa juga pakai Google Site-nya. Itu nggak ada masalah. Nah, kenapa sih tech-stack ini bisa muncul? Oke, mungkin di tahun 2026 ini gue akan spill nanti how to make it, tech-stacknya, flow-nya. Dan gue bikin ini dulu research dari tahun 2012. Problem gue itu simple. Gue waktu itu masih sekolah. Gue nggak punya uang buat bayar hosting kayak si panel segala macem itu. Jadi gue mikir gimana caranya gue bisa bikin website yang punya akses autentikasinya juga, ada database-nya juga. Pokoknya mirip kayak lu bikin website pakai PHP dan di-deploy ke hosting-hosting pada umumnya tahun 2012-an ya. Gue research selama 3 tahun. Di 2015-2016 itu gue berhasil ngebikin SaaS platform pertama gue ini. Nah, kalau ada yang nanya kenapa sih dulu gue nggak mempublikasikan tech-stack ini, apa yang gue temuin ke publik, karena ya itu satu-satunya gue dapetin uang ya waktu itu ya. Jadi kalau misalkan gue bocorin tech-stacknya, gue publikasikan tech-stacknya, otomatis orang-orang bisa ngikutin apa yang gue buat, pendapatan gue bisa turun kayak gitu. Gue bakal langsung aja contohin di sini sistem autentikasinya. Dan ini juga udah implement ini guys, JWT waktu itu tokennya, supaya nggak busuk-busuk amat masalah security-nya. Jadi ketika sign in ada pengecekan kredensial menggunakan username dan password ke database yang tadi spreadsheet. Dan kalau misalkan sukses ya, again sama dia akan generate session JWT tokennya kayak modern tech stack yang sekarang pada umumnya ya. Nah ini dulu SaaS gue itu memungkinkan orang untuk bikin safe link converter. Jadi AdSense itu dulu ada peraturan di mana lu nggak bisa masang iklan AdSense di tipikal website blog yang berkaitan dengan download file, karena kan AdSense menjaga quality content banget. So caranya adalah lu bisa bikin safe link converter di mana mirip kayak ini sih, mirip kayak shorter link. Tapi kalau di shorter link itu kan lu langsung di redirect ke link aslinya. Sedangkan kalau di safe link converter lu akan di redirect dulu ke halaman page dedicated yang nampilin sebuah artikel, ada countdown timernya, dan nanti lu bisa skip atau continue. So far dulu waktu gua garap platform ini, selama jalan itu udah ngasilin omset sekitar kurang lebih hampir 1 juta rupiah. Gua ada paket gratis dan paket berbayar. Menurut gua di tahun 2015-2016, apalagi gua masih SMA dulu, pendapatan segitu udah cukup besar. Gua bisa jajan sendiri, gua bisa beli apa yang gua mau ya, tanpa minta orang tua lagi. Dan ya ini yang seperti lu lihat, ini semua udah terintegrasi oleh backend RESTful API dan juga database benar-benar ya. Jadi nggak cuma else if doang. Nah tapi yang bikin susah dan codingannya jadi makin banyak kalau lu pakai Blogger atau Blogspot adalah dia pakai format XML. Pertama, kedua, pada saat itu gua nggak tahu caranya gimana nge-split codingannya di berbagai file. Kalau misalkan pun pakai CDN, menurut gue agak kurang oke ya, karena nanti source code-nya bisa kelihatan. So, itu yang masih belum ketemu. Ketiga adalah, di beberapa sintaks atau tag HTML itu harus di-convert nih, kayak gini. Misalkan, dan lt titik koma itu sama dengan simbol lebih kecil. Dan juga kalau kita pengen pakai simbol dan, kayak gini,
Itu lu harus bikin atau convert itu jadi AMP misalkan kayak gini. Dan masih banyak lagi kayak quotes segala macam. Nah, itu yang bikin mungkin pertimbangan antara lu harus pakai basisnya Blogger, Blogspot, ataupun di Google Apps Script-nya langsung render HTML maupun langsung di Google Site ya. Nah, kemudian untuk conditional renderingnya sendiri, misalkan lu pengen bikin UI-nya itu berbeda antara page 1 dengan page lainnya. Dulu gue itu menggunakan native built-in feature sintaksnya si Blogger yang XML, yaitu menggunakan B if condition ya. Jadi dengan menggunakan blok URL ini, kita bisa membuat codingannya itu hanya muncul di beberapa tempat, tergantung spesifik URL page-nya aja. Misalkan kalau lu pengen bikin form login nih di bagian login, ya udah lu pakainya ini aja nih. If misalkan URL-nya itu yang diakses login dan ini harus full URL, subdomain atau domain yang di-assign ke sini, tenang aja lu tetap bisa pakai Blogspot. Intinya di codingannya itu harus benar-benar full exact URL ya. Itu kesulitan yang gua alami dulu ketika implementasi tech stack ini dan menggunakan basis Blogger sebagai basis hostingnya. Nah, lanjut di bagian Google Apps Script-nya ini sebagai backend yang tadi gua bilang. Setahu gua, seingat gua dulu itu basisnya menggunakan JavaScript ya, tapi dengan runtime yang agak berbeda dibandingkan dengan Node.js yang mungkin udah pakai ECMAScript waktu itu. Dan ini pas gua cek lagi, ternyata di Google Apps Script itu udah pakai version 8 runtime-nya ya, yang seharusnya beberapa sintaks ECMAScript yang terbaru mungkin kayak at least ES6 harusnya udah bisa dipakai di Google Apps Script nih. Tapi gua nggak tahu, gua belum nyoba, lu bisa langsung cobain sendiri aja. Nah, ini yang gue bikin waktu itu. Jadi ada JSON Web Token-nya atau JWT-nya. Ini logic-logic untuk nge-split router. Ada beberapa library yang gue wajib pasang pada saat itu ketika ngebikin project backend di Google Apps Script. Yang pertama adalah Gexpress ya. Lu bisa googling tentang Gexpress, tambahin GitHub. Nah, ini dia link GitHub-nya. Seingat gue pakainya ini ya, Gexpress. Jadi ini memungkinkan lu untuk membuat apa ya, semacam sintas framework whatever you say yang mirip-mirip kayak waktu kita ngoding pakai Express.js di native Node.js ya. Jadi ada defining app-nya dan nanti lu bisa define routernya atau routes endpoint-nya itu menggunakan HTTP method apa, apakah get, apakah post, apakah delete, dan juga lo bisa define slash endpoint root-nya ya, dan masih banyak lagi. Jadi lo nggak perlu ngedefine atau ngoding sintaks yang vanilla JS banget di Google Apps Script, tapi lo bisa pakai ngikutin style atau sintaksnya si Express ya, Express.js untuk dipasang, diimplement ke Google Apps Script. Nah, yang kedua adalah OBJDB. Setahu gue ini salah satu apa ya, alternatifnya dari ORM ya. Karena dulu kalau misalkan lu tanpa library OBJDB ini, lu harus nge-define sintaks untuk nge-query data ke spreadsheet yang lumayan menurut gua panjang sintaksnya. Jadi gue pakai OBJDB ini ya. Nah, cuman di 2026 gue belum tahu, gue belum ngecek lagi apakah udah ada ORM yang bener-bener nge-support di Google Apps Script atau belum. Lu bisa cek and recheck. Nah, ini kalau nggak salah websitenya, ini yang menurut gue game changer banget pada saat itu ya. Shout out untuk creatornya. Nah, jadi dengan menggunakan OBJDB ini, sintaksnya itu bisa jauh lebih humanable ya. Mirip-mirip kayak kita nge-query DB di MySQL lah. Jadi ada insert row, get row, segala macem. Coba gue cari dulu scriptnya apakah masih ada. Nah, ini contohnya adalah OBJDB update row ya. Buat nge-update, sintaks buat nge-update data. Dari sheet mana ini, kemudian data yang diupdate apa, berdasarkan ID aware, ID-nya apa. Nah, ini yang menurut gua agak jauh lebih human readable waktu itu dibandingkan lu harus nulis sintaks vanilla code-nya untuk si Google Apps Script. Nah, nggak cuma itu, kenapa Google Apps Script salah satu alternatif dan game changer banget pada 2015-16 waktu itu, karena dia udah support cron job juga guys. Jadi kalau misalkan lu pengen bikin schedule task, mungkin sekarang udah di rename jadi trigger ya, itu bisa banget. Misalkan lu ada semacam subscription di platform SaaS lu, yang mana kan di subscription itu harus ada pengecekan apakah subscription si user itu sudah expired atau belum, dan itu dicek dengan interval misalkan per setiap hari di akhir waktu misalkan atau di awal waktu. Nah, itu yang menurut gua Apps Script ini powerful banget. Basically lu bisa bikin backend system tanpa harus nge-hosting di cPanel atau VPS manapun yang literally
cost-nya adalah 0 rupiah waktu itu ya. Nah lanjut kita masuk ke Google Spreadsheet-nya yang tadi gue bilang ini sebagai database-nya. Lu bisa anggap sheet yang ada di bawah ini adalah sebagai table-nya apa. Jadi misalkan table web, table invoice, table order, table payment, dan lain-lain. Sedangkan kolom-kolom ini ya udah table column aja gitu. Lu bisa define dan lu bisa pakai ya best practice defining database pada umumnya ya, lowercase, menggunakan snackcase, dan lain sebagainya. Nah, menurut gue sendiri sebenarnya masih banyak hal yang bisa dieksplor dengan tech stack Google Apps Script dan Google Spreadsheet ini. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah di 2026, apakah masih worth it tech stack ini untuk digunakan? Apakah security-nya masih oke? Apakah cocok untuk production ataupun dikomersialkan? Itu yang lu harus cari tahu ya. Tapi misalkan kalau lu pengen iseng coba belajar explore kayak apa yang gue lakuin dulu, lu mungkin bisa bikin semacam web builder yang basis backend-nya itu di Google Apps Script tadi dan database-nya itu pakai Google Spreadsheet ya. Nah, komen di bawah kalau misalkan lu tertarik untuk lebih detail lagi tutorialnya step by step-nya ngebikin website dari nol berbasis Blogger ini, Blogspot, dan backend di Google Apps Script dan juga database-nya di Google Spreadsheet. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini, subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.